Hai kalian para Pisces, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir dan nunggu. Siapa itu namanya? Susantan, Susantan. I don't know, anyway. Yang nungguin, mohon maaf nggak jadi hari Sabtu ya, tapi itu jadi hari Minggu ya. Oke, so ini bacaan untuk Pisces di bulan Maret ya. Oke, saya bacakan satu persatu. Yang ini adalah di minggu pertama bulan Maret. Ada Prince of Winter, kemudian The World untuk minggu kedua. Bagus sih sebenarnya, tapi kita lihat kartu yang selanjutnya. Minggu ketiga ada Prince of Autumn, energi Pentacles atau duit atau keuangan, karir dan bisnis. Kemudian ada ego, ego di akhir bulan Maret. Oke. Saya buka juga beberapa kartu dari kartu tarotnya ya, yang ini yang biasa saya pakai. Oke. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, Justice, good. Minggu keempat, Page of Wands. Oke. My dear Pisces. Prince of Winter di minggu pertama, intellectual, determined, focus, impulsive. Itu di minggu pertama. Seek an intellectual solution to your problem, the need to act quickly and decisively, sudden or unexpected changes. Ada kabar di awal bulan Maret nih, udah awal bulan ya, berarti seminggu ke depan juga merupakan awal bulan. Ada kabar yang mungkin akan membuat kalian kaget karena itu membawa perubahan di kehidupannya Pisces gitu ya. Oke, so dilanjutkan dengan Ace of Sword di sini, sehingga beberapa dari kalian ngerasa kayak perubahan itu akan membawa sedikit ya something yang mungkin akan sulit kalian hadapi. Tapi kalau buat saya sih, saya bilangnya apapun itu sih hadapi aja, nggak bakalan sedramatis itu gitu ya, karena saya tahu para Pisces itu biasanya dramatik orangnya. So perubahan ini nggak akan sedramatis itu, ya udah berubah gitu, ada perubahan, and so what, bukankah itu selalu terjadi ya di kehidupan ya? It will be like that on and on di setiap masa dan lini kehidupan kita gitu kan. Yang jelas Three of Swords atau situasi yang menjengkelkan, membuat kalian sedih, membuat kalian terzolimi, membuat kalian sakit hati, itu bisa aja pergi atau udah nggak ada lagi dengan adanya perubahan itu. So menurut saya itu bagus. Kenapa? Jadi ya emang nggak ada lagi si perubahan kejadian yang nyakitin itu. Cuma nggak enaknya mungkin kalian tidak mengharapkan itu terjadi secepat itu gitu. Jadi ketika hal itu bikin kalian sebel karena terjadi secepat itu, ya bikin kalian ngerasa aduh kok kayak gini amat gitu, perubahan yang terjadi di awal bulan Maret gitu. Kalau saya bilang sih perubahannya untuk kebaikan ya Pisces, jadi nggak perlu berpikir kayak kok semesta nggak baik sama saya sehingga membuat hal ini terjadi gitu. Sih ada The World nih, kartu The World-nya nanti disambung sama The World lagi nih. Ada regeneration, memang harus ada yang dirubah sih dari hidupnya Pisces. Ada yang harus diregenerasi. Regenerasi itu kan kayak pembaharuan ya kan. Dan pembaruan itu bisa terjadi ketika ada yang dirubah gitu loh Pisces. So memang harus dirubah dan berubah. Tapi tentu saja bukan untuk
yang jelek-jelek atau mungkin membuat kalian tambah terpuruk dan lain sebagainya. Enggak gitu. Justru perubahan itu akan membawa kalian kepada sesuatu yang baru gitu. Sesuatu yang jauh lebih baik. Kalau menurut saya sih jauh lebih baik untuk kalian, karena kesempatan akan terbuka lebar, kemudian kemungkinan yang terbaik juga akan terbuka dengan lebar untuk kalian gitu. Dan di minggu kedua ya ada the word lagi kan, the word lagi, oke. Brilliant success, the freedom to go in any direction, a journey that is now complete, ya kan. Jadi ada kesuksesan yang luar biasa gitu di minggu kedua karena ada perubahan tadi ya. Kemudian semesta juga memberikan arahan dari segala penjuru, dari segala elemen yang akan mendukung gitu kan. Kemudian perjalanannya itu justru komplit ketika ada perubahan itu, karena ada sesuatu yang baru untuk kalian gitu. Walaupun ya ini nih, lihat nih, the knight-nya, the knight of cups-nya terbalik gitu. Ya, sorry to say ini soalnya lebih kuat nih rasanya. Kalau hal karir keuangan dan bisnis mungkin biasa-biasa aja, tapi untuk percintaannya si Pisces belangsak ya. Harus ada perubahan di situ, ada yang berubah dari mindset kalian sih sebenarnya. Tapi kalau kesempatan itu kok di sini juga dibilang terbuka lebar gitu. Jadi ya nggak nyangkut karir keuangan dan bisnis doang sih, para Pisces tercinta tersayang, tapi juga percintaannya masih oke-oke aja. Two of Pentacles, karena ada kurangnya keseimbangan di relasi kalian aja yang bikin perubahan yang terjadi nyangkut di minggu kedua ini ya kan. Minggu pertama udah ada perubahan yang terjadi, di minggu kedua jadi terasa kurang nyaman gitu, hanya karena keseimbangannya sih yang perlu diperhatikan oleh para Pisces. Wait, let me see ya, beberapa dari kalian nggak cuma percintaan, karir keuangan dan bisnisnya juga terfokuskan ya di situ, karena ada hal-hal yang menurut kalian, aduh nggak gini deh kayaknya, kenapa semesta ngasihnya kayak gini gitu ya. Oke. Ada desan kok nih, kartu kebahagiaan, kok ada kebahagiaan menunggu kalian, my dear Pisces. Apapun itu, di minggu pertama, di minggu kedua emang terjadi perubahan yang akan membawa kalian pada sesuatu yang baru, regeneration ya. Itu udah nyangkut tuh di bacaan minggu pertama dan kedua. Tapi ujung-ujungnya happiness, kebahagiaan. Memang yang namanya perubahan itu selalu kayak ngeselin mungkin, bikin kalian kayak, lu saya nggak mau berubah, udah nyaman nih di sini, tapi ternyata harus berubah gitu. Bahkan yang solid sekalipun itu ya ada perubahannya di situ. Karena gini, saya pernah punya teman yang Pisces gitu ya. Dia punya hubungan, bahkan orang tua kedua belah pihak juga ada restu di situ, tapi it didn't work juga akhirnya gitu. Padahal udah terlihat solid, tapi akhirnya ya nggak kejadian juga tuh. Saya merinding. Sorry teman saya itu. Saya kan nggak nyebut nama, but I know she knows. Okay, so ya nggak ada yang solid kan. Berarti memang terjadi perubahan yang disebabkan oleh semesta, tapi itu untuk kebaikan kalian gitu. Itu cuma sebagai contoh ya Pisces ya. So di minggu pertama dan kedua itu yang terjadi. Gimana minggu ketiga? Minggu ketiga ada Princess of Autumn. Ini tentang karir keuangan dan bisnis lagi. Studious, responsible. Oh ini harus belajar ya. Dikasih perubahan di minggu pertama dan kedua, di minggu ketiga harus belajar dari situasi baru gitu ya. Oke, happy news about your career sih, karir. Happy news, ada happy news tentu saja. Promotion or scholarship, well thought out plans that go perfectly, needing a little push to get going.
pada dasarnya minggu ketiga tuh sukses-sukses aja, oke-oke aja dengan pembaharuan tersebut, dengan regeneration tersebut, dengan perubahan tersebut ya my dear Pisces. Cuma memang kalian membutuhkan dukungan. Hopefully semoga saja video ini menjadi dukungan juga untuk kalian, karena saya selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian, untuk apapun yang kalian fokuskan ya Pisces. So minggu ketiga terjadi hal yang luar biasa baik ya, baik ke karir keuangan dan bisnis, tapi juga kalau kalian fokus dengan percintaan juga ya oke lah, bisa dihubungkan ke situ. Bahkan ada The Justice sebagai kartu yang mendampingi ya, dan The Justice itu berarti by the end kalian adalah pemenangnya. By the end keadilan berpihak kepada kalian dan lain sebagainya tentang apa yang sedang menjadi pergumulan hidup kalian, baik tentang karir keuangan dan bisnis maupun percintaan ya. Karena ya memang dua itu aja yang major yang dipikirin oleh kalian para Pisces, tapi juga zodiak yang lain ya. In a way cuma dua hal tersebut yang selalunya datang di kehidupan dan juga bacaan tarot pada akhirnya ya. Oke, di minggu ketiga ada apa lagi? Nine of Pentacles. Kalian bisa memetik hasil dari apa yang sudah kalian usahakan di minggu pertama dan kedua. Ingat tadi saya bilang apa? Minggu pertama dan kedua terjadi perubahan, regeneration, dan kalian struggling dengan itu. Walaupun itu sebenarnya dimaksudkan untuk kebahagiaan kalian dan kesuksesan kalian. Kalau kalian bisa mengatasi itu di minggu pertama dan kedua, minggu ketiga bahkan ada promosi, scholarship, kemudian apalagi kesuksesan di karir kalian. Dan saya juga yakin gitu bahwa percintaan juga nggak beda-beda jauh ya Betty, walaupun ada beberapa dari kalian yang percintaannya belangsak tapi karir keuangan bisnisnya oke. Nah ini nih si Nine of Pentacles ini bilang bahwa banyak hal yang bisa kalian petik setelah kalian melalui itu, tapi kalian tetap tegar sebagai seorang Pisces dan kemudian melanjutkan hidup kalian dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kalian memetik hasil dari apa yang sudah kalian usahakan itu ya my dear Pisces. That's cool. Endurance, Seven of Wands sih. Banyak pilihan, banyak kebahagiaan, banyak kesuksesan di minggu ketiga. So harusnya nggak menjadikan kalian para Pisces anxiety ya, atau kembali lagi kayak galau-galau yang nggak penting itu gitu. Oke. Minggu keempat gimana nih? Minggu terakhir bulan Maret, ada ego di sini, ego ya. Ego, the illusion of being trapped, placing too much important or on material item, getting caught up or in fear and worry. Kemudian ada Page of Wands. Minggu keempat tiba beberapa dari kalian para Pisces mendengar kabar atau kedatangan atau apapun itu bentuknya ya, mau orang kayak mau berita kayak mau peristiwa yang berasal dari masa lalu kalian, and then kalian ngerasa lah udah saya berjuang, udah pun Pisces berjuang di minggu pertama dan kedua, memetik hasil di minggu ketiga, kenapa minggu 4 dia yang datang, kenapa minggu keempat itu atau berita itu yang mampir ke kehidupan. Jadi kalian langsung berhenti dan kemudian kembali overthinking. Kalau kalian kayak gitu saya nggak nyalahin sih ya, saya bukan Pisces ya, saya Virgo, tapi saya juga kayak gitu. Jadi kalau ada satu peristiwa itu membuat saya kayak ngelupain yang lain, terus fokus ke situ gitu, switch ke situ, sehingga jadi terdistrak gitu. Nah ini yang terjadi di minggu keempat seperti itu. Contoh konkretnya kayak gimana sih Mbak Lucy gitu ya. Contoh konkretnya gini, oke, sekali lagi saya bukan Pisces, saya Virgo, tapi saya juga in a way kadang-kadang terdistraknya seperti itu gini. Kemarin saya berdua sama pasangan saya ke kafe untuk makan.
And then saya keluarin dompet saya gitu kan. Terus tiba-tiba saya di WhatsApp grup kantor ada peristiwa, ada sesuatu gitu. Terus saya terdistract, tuh ternyata si dompet saya tuh tertinggal di situ gitu, di meja kasirnya. Terus saya pergi gitu kan, ngadepin si WhatsApp itu. Terus si pasangan saya gini, ini ngapain ini anak naruh dompet sembarangan, diambil sama dia. Terus, kamu kenapa? Saya bilang, ini nih di kantor ada gini-gini. Ya tapi dompetmu jangan ditinggal dong, kayak gitu ya. Jadi terdistrak oleh sesuatu yang datang belakangan gitu. Padahal kita lagi dealing dengan sesuatu yang lain gitu, sesuatu peristiwa yang mungkin gak ada hubungannya dengan yang kemudian datang. Pun walaupun saya bilang ini berasal dari masa lalu, tapi itu sebenarnya udah nggak harus kalian fokusin lagi tuh ke situ gitu loh maksudnya ya. Nah Two of Swords-nya terbalik, seharusnya udah nggak bikin kalian terdistrak atau mikirin kayak ini gimana nih, udah itu udah lewat gitu ya. Udah kalau itu terjadi ya udah, terus kenapa gitu. Kalau di kasus saya, ya udah ada sesuatu di kerjaan pada lagi libur, ya udah kenapa langsung terdistrak dan malah melupakan apa yang penting gitu. Kalau di saya kan bentukannya dompet ya, dompetnya ditinggal cuma buat ngurusin WhatsApp grup gitu ya. Oke, anyway, ya bisa aja kan terjadi kayak gitu ya. Oke. Loss, Seven of Swords, mungkin ini berhubungan dengan loss atau kehilangan ya. Yang seperti saya contohin tadi juga, something about loss, tapi loss-nya itu kalau saya tuh kayak klien gitu, ada possibility untuk loss, kehilangan klien gitu. Kalau di kalian mungkin yang lain loss-nya ya, tentang sesuatu yang terhilang di hidup kalian. Anyway, mau itu loss, mau itu apapun, sebenarnya yang mau terjadi ya udah akan terjadi seperti itu gitu. Dan ini akan terjadi di minggu keempat di bulan Maret untuk kalian. Ya udah, kalau memang ada yang terhilang, saya selalu bilang apa, kalau ada yang terhilang berarti dia tidak mau menetap dan memang akan hilang kapanpun waktunya ya, waktunya semesta. Yang menetap itulah yang perlu kalian pikirkan ya, dan benar-benar dihargai gitu. Oke, my dear Pisces, silakan tanya satu hal tentang cinta dan satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis, dan saya jawab dengan yes or no. Percintaan no, karir, keuangan, dan bisnis no. Itu untuk pertanyaan kalian. Apa yang perlu di healing dari hidupnya para Pisces di bulan Maret ternyata adalah hole in the soul. Jika ada lubang di dalam hati kalian, di dalam jiwa kalian, itulah yang perlu disembuhkan. Akar pahit atau apapun di masa lalu yang mungkin membuat kalian sakit hati, itu yang perlu disembuhkan. Ya, my dear Pisces, pesan dari Monology Oracle card untuk kalian adalah what do you need to release? Apa yang perlu dilepas ya? Yang mau hilang itu ya lepasin aja, jangan dipegangin terus. Sudah hilang apalagi ya, biarkan saja seperti itu. Oke, so terakhir dari Angel's Guide Oracle card, pesannya adalah honesty and communication. Ternyata pesan ini juga untuk rekan kalian yang Aquarius ya, sebelum kalian tadi Aquarius. Dan pesannya, komunikasikan aja apapun yang harus dikomunikasikan, dan juga be honest ya, tetap jujur ya dalam segala hal apapun itu. Oke, so my dear Pisces, sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari pesan bulan Maret kali ini. Saya doakan yang terbaik untuk kalian, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih udah selalu hadir di sini. Salam light, angel, and love, and bye.